Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anak? Masih semangat kan belajar hari ini? Pada pelajaran bahasa Indonesia kali ini, kita akan mempelajari tentang teks eksplanasi untuk SMP kelas 8. Sebenarnya, anak-anak sekalian pasti sudah sering mendengar atau membaca teks eksplanasi melalui media cetak maupun elektronik seperti televisi, koran, dan buku ataupun majalah. Misalnya, anak-anak menonton berita di televisi yang menceritakan tentang terjadinya banjir, di mana akan ada sebab dan akibat dari banjir tersebut. Atau saat kalian membaca buku pelajaran yang membahas tentang proses terjadinya hujan. Semua informasi yang kalian dapat tersebut adalah teks eksplanasi. Untuk mengenal teks eksplanasi ini lebih lanjut, mari kita simak pembahasan berikut. Sebelum memulai pelajaran, mari kita perhatikan tujuan pembelajaran. Diharapkan anak-anak dapat menganalisa struktur dan unsur kebahasaan teks eksplanasi. Selain itu, kalian juga diharapkan dapat menyajikan teks eksplanasi secara lisan maupun tulisan. Sekarang kita perhatikan pengertian teks eksplanasi. Kata eksplanasi berasal dari kata explain, berasal dari bahasa Inggris yang berarti menjelaskan. Jadi, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses atau sebab terjadinya suatu fenomena. Nah, sekarang kita lihat fenomena yang dimaksud bisa berupa 1. Fenomena alam, fenomena sosial, fenomena budaya, fenomena ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Contohnya silakan diperhatikan. Sekarang kita lanjut dengan teks eksplanasi bertujuan memberikan informasi yang jelas kepada pembaca agar dapat memahami tentang suatu fenomena yang terjadi. Baiklah, kita lanjut kepada ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri-ciri yang pertama, teks eksplanasi ini dalam pemaparannya merupakan jawaban dari pertanyaan mengapa atau pertanyaan bagaimana. Kalau pertanyaannya mengapa, uraiannya bersifat kausalitas, hubungan sebab akibat. Dan kalau pertanyaannya bagaimana, uraiannya bersifat kronologis, urutan kejadian. Sekarang kita lihat ciri-ciri teks eksplanasi yang kedua. Penjelasan fenomena berupa fakta, realita, dan penelitian. Yang ketiga, fakta-fakta yang dikemukakan dalam teks ini disertai oleh argumen yang objektif, bersifat netral. Jadi tidak berusaha mempengaruhi pembaca, hanya memberikan informasi, yaitu bersifat informatif. Argumen ini juga berfungsi untuk menjelaskan sehingga dapat dijadikan rujukan yang valid. Ya, terus kita lihat ciri-ciri yang keempat. Fenomena yang dijelaskan di dalam teks ini bersifat logis dan teoritis. Maksudnya, penjelasannya masuk akal dan sesuai dengan teori yang ada. Baiklah anak-anak, sekarang kita lanjut ke struktur teks eksplanasi. Struktur teks ini yang pertama adalah pernyataan umum. Pernyataan umum ini berisi penjelasan sebuah topik atau suatu fenomena, bisa berhubungan dengan fenomena alam, fenomena sosial, dan lainnya. Pada bagian ini, penulis menyampaikan definisi, penjelasan umum tentang fenomena, serta latar belakang terjadinya. Sekarang kita perhatikan contoh. Awal pemerintahan Kabupaten Bandung dimulai sejak Piagam Sultan Agung Mataram pada tanggal 20 April 1641. Tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Bandung. Kita lanjut kepada struktur yang kedua, yaitu rangkaian kejadian. Pada bagian ini berisi tentang sebab-sebab atau proses terjadinya fenomena. Bagian ini dapat disusun dengan pola kronologis atau kausalitas. Contoh kronologis kita lihat, pada tahun 1575 yang berkuasa di daerah ini adalah pemerintahan Islam. Kemudian dilanjutkan Kerajaan Mataram pada tahun 1621 sampai tahun 1677 dan pemerintahan Belanda. Pada saat Mataram berkuasa itulah nama keprabuan diubah menjadi kabupaten. Jadi inilah secara kronologis dijelaskan bagaimana nama keprabuan diubah menjadi kabupaten. Sekarang kita lihat secara kausalitas.
Kemiskinan terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah keterbatasan kelengkapan pendidikan dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Jadi di sini dijelaskan apa penyebab dari kemiskinan, yaitu karena adanya keterbatasan kelengkapan pendidikan dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Baiklah anak-anak, kita lanjut ke struktur teks eksplanasi yang berikutnya, yaitu interpretasi atau ulasan. Ini juga disebut sebagai penutup. Ulasan ini berbentuk komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Contoh, seharusnya di Indonesia tidak perlu ada kemiskinan apabila kita dapat dan mau menerima serta bersyukur terhadap apa yang dimiliki. Jadi inilah ulasan yang diberikan terhadap rangkaian kejadian yang diceritakan pada teks ini. Untuk lebih mudah dipahami, silakan lihat bagan berikut. Seterusnya kita akan lihat kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, menggunakan konjungsi kausalitas. Contohnya sebab, karena, oleh sebab itu, sehingga, dan lain-lain. Silakan perhatikan contoh ini. Kaidah kebahasaan yang kedua, menggunakan konjungsi kronologis, hubungan waktu. Contohnya, kemudian, lalu, setelah itu, pada awalnya, pada saat, dan lain-lain. Perhatikan contoh berikut. Bisa dipahami ya anak-anak? Lanjut kaidah kebahasaan yang ketiga. Teks ini menggunakan kata benda yang berhubungan dengan jenis fenomena. Misalnya gerhana, kesenian daerah, perkembangan budaya Papua, dan lain-lain. Selanjutnya yang keempat, menggunakan kata teknis atau peristilahan sesuai dengan topik yang dibahas. Contoh, silakan diperhatikan. Itulah anak-anak kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Bisa dipahami ya anak-anak? Berikutnya kita lihat contoh teks eksplanasi. Contohnya tentang fenomena sosial, yaitu tentang sampah. Nah, perhatikan teks ini. Pertama ada pernyataan umum sebagai pembuka. Silakan diperhatikan. Kemudian yang kedua rangkaian kejadian, disebut juga bagian isi. Ya, silakan dibaca sendiri ya anak-anak. Terus yang ketiga bagian interpretasi, yaitu penutup atau ini bisa juga disebut ulasan. Silakan diperhatikan, dibaca dengan baik. Demikianlah anak-anak pembahasan kita tentang teks eksplanasi. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.